warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rifka Nafilatun Nafihah. Sudah sangat lama nggak bikin video, nggak upload video, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini aku bisa nih bikin video. Nah, temanya adalah bulan Juni. Nah, kalian tahu bulan Juni adalah bulan dimana sebagian dari kita ada yang daftar ke SMA, daftar ke SMP, dan ada juga yang daftar di perguruan tinggi. Tapi di sini aku nggak mau panjang lebar membahas soal hal itu semua karena pasti waktunya nggak cukup. Di sini aku cuma mau sharing apa yang aku dapat di SMA, pengalaman aku, suka duka, dan apa sih yang jadi hal bermakna bagiku selama aku sekolah di SMA. Nah, mungkin buat adik-adik yang mau masuk SMA dan butuh banget referensi atau cerita dari orang-orang yang pernah belajar di SMA atau sedang belajar di SMA, mungkin video ini adalah jawabannya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Jadi nanti aku bakal bahas beberapa klasifikasi nih. Yang pertama aku bakal bahas cerita aku awal masuk, terkena zonasi dan lain sebagainya, intinya awal aku masuk SMA. Terus yang kedua aku bakal bahas soal cara belajar aku ketika di SMA sehingga aku bisa jadi seperti ini. Meskipun nilaiku nggak superior, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau ambis di sekolah. Terus yang ketiga aku mau cerita pengalaman aku belajar di luar akademik. Jadi soal organisasi, ekstra, dan apapun itu. Intinya belajar non-akademik itu juga jadi esensi buat kita semua. Terus mungkin aku bisa bahas soal relasi nanti. Relasi, terus pertemanan di SMA itu seperti apa, nanti aku bakal bahas di video ini. Oke, langsung aja ke yang pertama, awal aku masuk SMA. Nah, sebenarnya perlu kalian tahu latar belakang aku dulunya sekolahnya di madrasah. Jadi sebenarnya nggak linear kan, madrasah yang hubungannya Islam, religius, tapi masuknya di hal yang umum di SMA. Sebenarnya nggak linear, tapi karena aku merasa aku lebih cocok di SMA, aku lebih punya passion di SMA. Dan salah satu alasan juga karena aku mau masuk di PTN. Jadi aku punya target untuk diterima di PTN, sehingga aku harus masuk SMA nih biar peluang keterimanya lebih besar. Nah, mungkin itu ya bisa jadi alasannya. Terus aku sebenarnya daftar di SMA kabupatenku, SMA paling favorit bisa dibilang, SMA nomor 1 di kabupatenku, dan aku berasal dari madrasah kecil di desa. Terus aku juga rumahnya berada di perbatasan kabupaten sehingga masuknya di zona 2. Karena zonasi itu aku masuknya di SMA luar kabupaten nih, di Kabupaten Pati. Tepatnya di SMA Negeri 1 Tayu. Tapi ini bukan jadi bencana, bukan jadi hal yang menyedihkan buat aku karena di SMA baru ini, di SMA 1 Tayu, aku belajar banyak hal, memaknai sebuah perjuangan, keren banget intinya. Terus aku masuknya di sosial, jadi di IPS. Sebenarnya banyak nih orang-orang yang bilang kayak gini, sekolahnya jauh-jauh lintas kabupaten, tapi kok masuknya di IPS, kayak percuma banget. Nah, banyak yang bilang kayak gitu, tapi alhamdulillah aku nggak terlalu menggubris ucapan-ucapan mereka. Bahkan itu jadi dorongan buat aku untuk bisa belajar lebih keras lagi. Nah, sebenarnya masalah jurusan itu tergantung kitanya sih. Kalau kita emang passion di jurusan itu, kenapa nggak kita ambil gitu kan? Karena kalau malah kita salah jurusan, itu bakalan lebih repot ke depannya. Misal nih, kalian pilih jurusan karena gengsi, karena teman kalian, karena omongan orang yang sebenarnya itu bakalan merugikan kita sendiri. Terus akhirnya kita masuk di jurusan itu, alhamdulillah kita bisa keterima. Tapi ketika proses pembelajaran, kita bakalan kesusahan, kita kesulitan untuk menyelarasanakan dengan teman-teman yang lain yang emang mereka benar-benar suka dengan mata pelajaran itu, yang mereka benar-benar suka dengan apa yang mereka pelajari saat itu, sedangkan kita merasa terjebak gitu loh. Syukur-syukur kalau kalian masih bisa bertahan sampai lulus, tapi kalau kalian di drop out, kalian tiba-tiba minta DO, kasihan orang tua kita yang udah meluangkan waktu untuk ngantar kita daftar, yang udah membiayai kita sekolah, kan gak seru. Ya, jadi bener banget nih kata salah seorang YouTuber dan juga influencer, bilangnya nih gini, mutiara ditaruh manapun tuh akan tetap jadi mutiara. Jadi kalian mau ditempatkan dimanapun, kalau kalian tuh ada usaha, kalian ada niat, kalian mau belajar, kalian tuh bakalan pinter kok. Nah, sebenarnya ada
pengklasifikasian nih, kayak anak IPS dan anak IPA yang dikotak-kotakan, terus kayak derajat mereka beda. Sebenarnya itu nggak sama sekali, nggak ada seorang pun yang menjamin kesuksesan seseorang. Misalnya kayak gini nih, kalau kamu mau masuk di jurusan IPS, kamu tuh bakalan jadi orang yang paling susah di dunia. Kamu bakalan nggak dapat kerja dan kamu bakalan jadi orang miskin. Kamu mau? Nah, kata-kata seperti itu nggak ada yang bisa menjamin. Kalau kita mau usaha, kita mau berdoa, kita mau belajar, dimanapun kita, it's okay, kita pasti berhasil. Nah, itu sih, karena saat ini masih memegang teguh soal prestis, soal gengsi, apalagi kita di Indonesia ya, jadi nggak bakalan lepas deh dari gengsi-gengsian. Jadi kita punya perspektif yang merasa kalau anak IPS itu lebih bodoh, lebih rendah, dan lebih tidak berkualitas dari anak IPA. Padahal itu sebenarnya bukan, tidak sama sekali. Jadi aku masuk di IPS karena benar-benar emang passion, karena aku suka dengan pelajarannya, karena aku merasa aku sangat cocok nih kalau harus belajar sejarah yang soal cerita-cerita kayak gitu kan, seru banget alur-alurnya. Terus belajar ekonomi, bisnis, perpajakan, belajar sosiologi, geografi, itu hal yang sangat menyenangkan bagiku, sehingga aku memilih jurusan IPS. Meskipun banyak di luar sana yang bilang sekolah jauh-jauh masuknya hanya di IPS, percuma deh. No problem, kita tunjukkan aja. Karena justru omongan yang seperti itu bisa jadi dorongan kita untuk belajar lebih keras lagi. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kalian jangan terpacu sama pengklasifikasian jurusan IPA dan IPS, bahasa juga. Kalian harus tetap on the track sesuai dengan prinsip kalian, sesuai dengan apa yang kalian minati. Nah, itu awal aku masuk sehingga aku jadi di jurusan IPS nih, nggak jadi di IPA ya. Terus awal MPLS-nya, jadi karena aku sendirian ya di SMA itu, aku dari Jepara itu kayak sendirian, nggak kenal sama siapa-siapa. Dan di situ aku berbaur dengan teman-teman dari SMP negeri yang bisa dibilang pinter, terus bahasanya intelektual. Karena aku dari desa banget dan kayak merasa sangat terbelakang, insecure banget. Bahkan karena hal itu aku sampai nggak bisa komunikasi nih. Jadi manggil temen aja kayak deg-degan parah. Harus nyiapin mental buat manggil temen. Nah, ketika itu ada kayak momen yang nggak bisa terlupakan sampai saat ini, ketika MPLS itu disuruh untuk wawancara kakak deputinya. Jadi wawancara sambil minta tanda tangan, terus perkenalan, terus alamat-alamat dan sebagainya, hobi kayak gitu-gitu, disuruh nanyain. Padahal aku kayak paling lemah banget kalau disuruh komunikasi. Aduh gimana nih, aduh nanti aku gimana kalau aku deg-degan, gimana kalau aku gagap, gimana gitu. Banyak sekali pandangan-pandangan, sugesti-sugesti yang buruk waktu itu. Tapi aku coba untuk melobi teman-temanku yang dari SMP itu, biar kita itu bisa barengan gitu loh, minta tanda tangannya, wawancaranya bisa barengan. Tapi aku juga menyisakan beberapa deputi nih untuk aku tanyain sendiri. Jadi aku emang harus belajar nih. Kalau aku nggak mau belajar, aku nggak mau keluar dari zona nyaman, aku bakalan kayak gini terus. Aku nggak mau dong kayak gitu. Terus aku benar-benar nyiapin mental. Alhamdulillah berhasil. Nah, kalau kita itu ada niat, kita mau berusaha, pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, kita pasti bisa kok. Nah, itu sih awal MLS. Terus waktu pembelajaran kolektif, aku juga kayak merasa masih insecure ya, karena awal-awal banget, belum terlalu kenal sama teman-temannya. Tapi aku merasa ini adalah tantanganku untuk bisa berproses dengan lingkungan yang lebih baik kayak gitu. Aku belajar banyak hal. Aku mulai memasang targetku. Aku harus segini nilai-nilaiku. Aku harus belajar ini, belajar itu. Aku harus pasang strategi baru biar bisa unggul di kelas, biar bisa unggul di jurusan juga, meskipun latar belakang aku jauh lebih buruk dari teman-teman yang lain. Tapi kalau aku ada niat, aku ada usaha, aku pasti bisa. Sehingga aku benar-benar punya relasi yang bagus dengan guru-guru. Bahkan ada salah seorang guru bahasa Inggrisku yang benar-benar kayak jadi bapak sendiri gitu loh, karena saling care gitu kan. Bahkan ketika nilaiku turun, itu aku pasti ditanya, kenapa kok bisa turun, kok bisa kayak gini-gini, kamu harus ini, dikasih saran kayak gitu-gitu. Dan itu kayak jadi
momen yang sangat luar biasa banget. Kita bisa deket sama guru, kita bisa jalin komunikasi yang hangat sama guru, itu hal yang istimewa bagiku. Terus aku belajar presentasi, belajar public speaking, dan belajar banyak hal di akademik. Dan ketika waktu kelas 1 itu aku benar-benar nggak mau aku ikut organisasi. Jadi ada pendaftaran rekrutmen anggota OSIS, aku juga nggak ikut karena aku ngerasa kalau aku nanti masuk OSIS, pelajaranku bakalan terbengkalai, nilai akademikku bakalan turun, dan aku nggak lolos PTN. Sehingga jangan sampai aku masuk OSIS, kayak gitu kan pandanganku waktu dulu. Jadi aku benar-benar membatasi diriku soal OSIS dan ekstrakurikuler. Jadi aku benar-benar fokus di akademik. Mungkin kalau dari nilainya lebih terstruktur, lebih teratur karena aku memang memperhatikan banget akademikku waktu itu, tapi aku nggak dapet soft skill nih. Nah, sehingga kita masuk ke klasifikasi yang 2, adalah soal organisasi atau esensi kita belajar di luar akademik. Nah, jadi sebelumnya aku sadar aku butuh soft skill itu ketika aku mengikuti para mahasiswa-mahasiswa dari UGM, dari UNS, terus ada UI, Undip, ITB, ITB, IPB, semua aku ikutin di Instagram. Terus aku melihat latar belakang mereka itu dari OSIS, dari ekstra yang benar-benar mengembangkan soft skill mereka. Padahal aku juga ingin seperti mereka, bisa lolos perguruan tinggi negeri, terus bisa pinter, bisa jago ngomong. Tapi kenapa aku membatasi diriku dari hal-hal yang di luar akademik? Sepertinya aku harus berbenah nih. Alhamdulillah aku dapat kesempatan nih untuk bergabung di OSIS. Aku belajar banyak hal banget di OSIS yang benar-benar gak aku dapetin nih di mata pelajaran sekolah. Mulai dari leadership, terus ada tata tulis karena aku kebetulan di posisi sekretaris, jadi aku belajar soal tata tulis, pembuatan proposal, terus pencarian dana sponsor dan lain sebagainya, surat menyurat ya, intinya soal penulisan. Terus juga toleransi, ada solidaritas, problem solving, dan banyak hal yang benar-benar gak aku dapetin sama sekali di mata pelajaran sekolah. Nah, masalah organisasi itu benar-benar jadi hal yang esensial buatku ketika kita memulai sebuah pembelajaran, karena kalau kita hanya fokus di akademik, kita hanya dapat nilai 4. Dan 96 lainnya kita dapetin di luar akademik, mulai dari soft skill yang kita dapetin di organisasi, atau kita juga ikut di ekstrakurikuler. Jadi emang penting banget organisasi, ekstrakurikuler. Dan perlu kalian tahu, aku juga ikut di karya ilmiah. Karya tulis ilmiah ini aku gabungnya di kelas 1 nih. Jadi kelas 1 semester 2 itu aku udah sadar, oh aku sepertinya bisa nih kalau aku harus gabung di karya tulis ilmiah, karena juga belajar tata tulis sama berbicara. Bukan hanya menulis tapi juga harus bisa berbicara. Itu yang menjadi menarik buatku karena aku sebelumnya emang ada masalah di komunikasi, jadi aku harus belajar nih soal komunikasi dan soal kepenulisan. Nah, masuk di karya ilmiah ini aku dapat banyak hal, pembelajaran banyak hal. Terus aku dapat kesempatan nih untuk mewakili SMA, ikut di ajang-ajang kompetisi kayak lomba puisi juga pernah. Terus bikin karya tulis ilmiah, aku udah 2 kali bikin karya tulis ilmiah. Terus banyak sih, esai juga pernah. Yang paling istimewa adalah ketika aku bikin karya tulis ilmiah yang kedua. Jadi aku bikin Respati itu adalah karesidenan Pati gitulah, yang aku teliti untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat generasi muda soal Respati. Dan yang paling menarik dari penelitian ini, aku bisa belajar pembuatan aplikasi. Jadi aku bikin media gitu untuk mengenalkan Respati melalui sebuah aplikasi dengan teknologi augmented reality. Ini benar-benar gak bisa didapetin dari pelajaran sekolah, dari organisasi juga, tapi bisa didapetin di karya tulis ilmiah. Belajar soal desain, belajar soal kayak teknik marketing, gimana caranya memperkenalkan ke masyarakat luas. Itu keren banget. Belajar pembuatan aplikasi, desain aplikasinya pakai Unity, itu gak pernah nyangka, aku gak pernah menyangka itu bisa aku pelajarin di SMA. Keren banget kan. Terus di samping itu juga aku kayak bikin tim volunteer gitu untuk pengembangan Respati, dan sampai saat ini masih aktif. Karena ini juga kondisinya sedang online semua ya, karena ada pandemi, kinerja dari tim aku juga secara online.
untuk saat ini hanya pengembangan Instagram nih. Jadi kayak kita posting pengetahuan soal Respati dan intinya gimana caranya orang tuh tahu soal Respati kayak gitulah. Kalian juga boleh mau kepoin Respati di Instagramnya Respati, yaitu @respati.go. Ya, boleh banget dikepoin. Terus selain itu, aku juga belajar soal cara ngomong di depan umum. Cara presentasi yang baik aku dapetin dari ekstrakurikuler karya ilmiah. Keren banget kan? So, aku benar-benar menyarankan, benar-benar merekomendasikan untuk gabung di organisasi dan juga ekstrakurikuler, karena itu sangat penting untuk pengembangan soft skill kita dan sangat worth it kalau kita itu benar-benar mau jadi orang yang sukses. Karena kita belajar di akademik saja itu nggak cukup, kita juga butuh materi-materi lain di luar akademik yang mampu menopang atau menunjang kesuksesan kita nantinya. Baik teman-teman, sorry banget ya karena aku ngomongnya nggak terstruktur, masih berantakan, nggak sesuai sama klasifikasi aku di awal video. Jadi aku mohon maaf, mohon dimaklumi juga ya karena nggak pakai skrip. Terus karena videonya ini udah lama banget, udah lebih dari 15 menit, jadi aku potong videonya. Nanti ada 2 part, silahkan ditunggu part selanjutnya. Di part selanjutnya nanti ada cerita belajar aku dan juga soal relasi dan pertemanan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya seperti biasa. Boleh juga di-share ke teman-temannya yang mau masuk SMA atau adik-adiknya yang mau masuk SMA. Terima kasih.